Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan membahas pelajaran 5, yaitu materi Rasulullah idolaku. Adapun submateri yang akan kita bahas yaitu kisah teladan Nabi Sulaiman alaihi salam. Sulaiman adalah putra Nabi Daud alaihissalam. Setelah Nabi Daud alaihissalam wafat, Nabi Sulaiman alaihissalam menggantikannya sebagai raja Bani Israel. Beliau diberikan mukjizat yang paling terkenal adalah diberinya keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dapat memerintah bukan hanya kepada manusia, melainkan juga kepada hewan, angin, dan jin. Nabi Sulaiman alaihissalam dapat menjadikan angin bertiup atas perintahnya, ketat yang ia kehendaki. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menundukkan jin-jin untuk melayani Nabi Sulaiman alaihissalam. Di antara mereka ada yang dapat membangun istana dan benteng-benteng. Ada yang bertugas menyelam di laut untuk mengeluarkan mutiara dan batu-batu mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kekuasaan pada Nabi Sulaiman alaihissalam atas setan-setan yang kafir, sehingga ia mampu mengikat mereka untuk mencegah kejahatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberinya mukjizat berupa kemampuan mengerti bahasa binatang. Meskipun kaya raya dan berkuasa, Nabi Sulaiman alaihissalam tetap rendah hati, patuh, dan tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Sulaiman dan pasukannya memasuki sebuah lembah yang penuh dengan sarang semut. Nah, di lembah itu ada banyak sekali sarang semut. Melihat banyaknya pasukan yang dibawa Nabi Sulaiman, maka para semut pun ketakutan. Mereka khawatir terinjak-injak pasukan besar itu. Jirsang, ini raja semutnya ya teman-teman, berasal dari Bani Syihiban. Dia berkata pada semua semut lainnya, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Nabi Sulaiman dan tentaranya." Sedangkan mereka itu tidak menyadari keberadaan kita. Maka mendengar perkataan Raja Semut yang ketakutan itu, Nabi Sulaiman pun tertawa. Dia pun kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberinya keistimewaan, sehingga beliau dapat memahami ketakutan para semut itu. Beliau pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Sulaiman tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu, dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh." Surat An-Naml ayat 19. Ketika Nabi Sulaiman kehabisan air di negeri Yaman, burung hudhud mendapat perintah untuk mencari sumber air. Tetapi burung hudhud tidak kembali. Karena itu Nabi Sulaiman marah. Ketika tidak begitu lama, burung hudhud pun datang. Dan Nabi Sulaiman pun bertanya, "Kemana saja engkau menghilang?" Burung hudhud pun menjawab, "Maafkan aku ya Rasulullah. Aku tersesat di negeri yang sangat jauh dari tempat ini. Di negeri tersebut diperintah seorang ratu, Bilqis namanya. Sedangkan kerajaannya bernama Saba. Tapi mereka menyembah matahari. Hai rajaku." Mendengar laporan burung hudhud, hilanglah amarah Nabi Sulaiman karena tertarik kisah itu. Kemudian beliau membuat sepucuk surat yang berisi sebuah seruan agar Ratu Bilqis bersama rakyatnya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Surat tersebut dibawa burung hudhud dan disampaikan kepada Ratu Balkis. Setelah surat itu diterima, burung hudhud pun menetap sebentar. Ia berniat menguping pembicaraan serius antara Ratu Balkis dengan para menterinya. Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan juga memiliki keberanian dalam berperang. Keputusan berada di tanganmu. Pertimbangkanlah apa yang akan kamu perintahkan, kata seorang menteri kepada Ratu Balkis. Ratu Balkis tidak sepakat dengan ajakan perang yang diusulkan menterinya itu. Ia merasa bahwa Sulaiman bukanlah orang yang biasa, melainkan orang terpandang. Sebab surat yang ia tulis menggunakan bahasa yang begitu sopan dan luhur. Akhirnya Ratu Bilqis pun mengirimkan utusannya untuk memberikan hadiah kepada Nabi Sulaiman. Ia ingin mengetahui bagaimana reaksi Sulaiman menerima hadiah yang diberikannya. Mendengar hal tersebut, burung hudhud pun bergegas kembali ke istana. Ia menyampaikan semua informasi yang ia dengar kepada tuannya. Pasukan Ratu Bilqis disambut dengan hangat. Mereka amat terkejut melihat istana yang begitu megah dan mewah dengan pasukan gagah dari golongan manusia, jin, dan hewan. Sang utusan pun menjadi gentar dibuatnya. Lalu Sulaiman menolak hadiah sang utusan dan ia berkata, "Apakah kamu patut menolong aku dengan harta? Allah telah memberikanku lebih dari apa yang Dia berikan kepadamu." Akhirnya pulanglah sang utusan membawa kembali hadiah-hadiah itu. Burung hudhud kembali ke negeri Sabah untuk mencari informasi baru. Ia mendengar percakapan antara Ratu Bilqis dan para menterinya. Sang ratu takjub dan ingin menemui Sulaiman. Mendengar itu, burung hudhud pun kembali ke kerajaannya. Ia melaporkan akan kedatangan Ratu Bilqis ke kerajaan Nabi Sulaiman. Ia menyampaikan semua informasi yang ia dengar kepada tuannya. "Apa yang paling disukai rakyat negeri Sabah, wahai hudhud?" tanya Nabi Sulaiman kepada hudhud. "Mereka paling bangga akan singgasana ratu yang megah, tuanku," jawab hudhud. Nabi Sulaiman pun memerintahkan anak buahnya untuk mengambil singgasana Ratu Bilqis dari negeri Sabah. Kemudian singgasana itu diubahnya sedikit. Setibanya Ratu Bilqis di kerajaan Nabi Sulaiman, alangkah terkejutnya dia melihat singgasananya telah berada di depannya. Ratu Bilqis pun takjub dengan singgasananya yang telah berpindah sejauh ribuan kilometer ke kerajaan Sulaiman. Ratu Bilqis dan kaumnya pun bersujud dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam peristiwa ini, burung hudhud telah berjasa besar membantu Nabi Sulaiman untuk mengingatkan umatnya agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, itulah sepenggal kisah Nabi Sulaiman. Pelajaran yang perlu dipetik dari kisah Nabi Sulaiman adalah: 1. Nabi Sulaiman dapat memerintah bukan hanya kepada manusia, melainkan juga kepada hewan, angin, dan jin. 2. Nabi Sulaiman alaihissalam mampu mengikat jin-jin kafir untuk mencegah kejahatan mereka. 3. Nabi Sulaiman alaihissalam meskipun kaya raya dan berkuasa, tetapi tetap rendah hati, patuh, dan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kita sudah selesai. Jangan lupa contoh sikap Nabi Sulaiman yang selalu bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.